Yo, what's up guys? Andovi di sini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua. Setiap hari, setiap saat. Kita bakal bahas soal duit. Bukan soal cara jadi kaya raya dalam semalam, tapi soal gimana kita pakai duit itu. Lebih spesifiknya, kita bakal ngulik tentang kebutuhan. Lo pasti sering dengarkan istilah ini. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kedengarannya kayak pelajaran ekonomi di sekolah yang bikin ngantuk. Ya, gue janji kita bakal bedah ini dengan cara yang seru. Anggap aja ini bukan pelajaran, tapi obrolan santai di warung kopi. Karena percaya atau enggak, ngerti soal ini bisa mengubah cara lo mandang hidup dan ngatur dompet lo. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan itu? Simpelnya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan hidup, untuk merasa nyaman, untuk merasa puas. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua yang lo lakuin itu didasari oleh kebutuhan. Lo lapar, itu kebutuhan buat makan. Lo kedinginan, itu kebutuhan buat pakai jaket. Lo bosan, itu kebutuhan buat cari hiburan. Ada yang kalau nggak dipenuhi, kita bisa mati. Ada yang kalau nggak dipenuhi, paling cuma bikin kita sedikit kurang nyaman. Ada yang kalau nggak dipenuhi ya nggak apa-apa, cuma kurang keren aja di mata orang. Nah, disinilah letak permasalahannya. Sering banget kita bingung membedakan mana yang beneran kita butuhin dan mana yang cuma kita pengen. Apalagi di zaman sekarang, di mana media sosial setiap detik ngebombardir kita dengan barang-barang baru, liburan mewah, gaya hidup yang kelihatannya sempurna, batasan antara butuh dan pengen jadi makin kabur. Akibatnya, banyak dari kita yang akhirnya salah prioritas. Kita lebih mentingin beli skin game terbaru daripada nabung buat dana darurat. Atau lebih milih ganti HP setiap tahun, padahal yang lama masih bagus banget. Inilah kenapa penting banget buat kita untuk duduk sebentar dan mikirin. Sebenarnya, apa sih yang gue butuhkan? Ngomongin soal ini bukan berarti gue mau nyuruh lo hidup super hemat dan gak boleh seneng-seneng. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Dengan ngertiin prioritas kebutuhan lo bisa jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Lo bisa tahu kapan harus ngerem dan kapan boleh ngegas. Lo bisa menikmati hidup tanpa harus merasa cemas soal masa depan. Karena pada akhirnya kebebasan finansial itu bukan soal punya banyak uangnya, tapi helping you know atas uang yang lo miliki. Dan latak severan kipnya kendali itu ada dengan liter butuh winning berry. Sekarang kita masuk ke kategori pertama dan paling fundamental, kebutuhan primer. Anggap aja ini adalah fondasi dari piramida kebutuhan lo. Tanpa fondasi ini semuanya bakal runtuh. Kebutuhan primer adalah hal-hal yang mutlak lo perlukan untuk bertahan hidup secara fisik. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, akibatnya bisa serius banget, bahkan bisa mengancam nyawa. Ini bukan soal gaya, bukan soal kenyamanan, tapi murni soal survival. Para ahli ekonomi biasanya sepakat ada 3 hal utama. Pertama, pangan. Ini artinya makanan dan minuman. Simple, kan? Lo nggak bisa hidup tanpa makan dan minum. Tubuh lo butuh energi dan nutrisi. Kalau lo nggak makan berhari-hari, lo bakal lemes dan sakit. Jadi prioritas utama adalah memastikan ada makanan di meja. Nasi, lauk pauk sederhana, sayur, dan air putih itu cukup. Makan di restoran fancy atau kopi mahal itu kategori lain. Kedua, sandang. Ini artinya pakaian. Pakaian melindungi dari panas dan dari dingin. Bayangin keluar rumah tanpa baju di tengah hujan deras atau matahari terik. Pakaian juga memberi kesopanan sosial. Beberapa setel baju yang layak, bersih, dan pelindung sudah cukup. Baju kaos, celana panjang, kemeja sekolah, seragam kerja. Belanja baju branded tiap minggu? Bukan kebutuhan primer. Ketiga, papan. Ini artinya tempat tinggal. Tempat untuk berlindung, beristirahat, dan merasa aman. Tidak harus mewah. Rumah kontrakan, kamar kos, atau berhilan casual swag lebih. Yang penting, ada atap dan dinding yang memberi privasi dan keamanan. Punya tempat yang bisa disebut rumah penting untuk beraktivitas. Setelah kebutuhan primer lo aman, perut kenyang, badan terbungkus pakaian, ada tempat buat tidur, barulah kita bisa ngomongin level berikutnya. Kebutuhan sekunder. Kalau primer itu soal bertahan hidup, sekunder ini lebih ke soal meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan ini nggak mutlak harus ada. Kalau nggak terpenuhi, lo nggak akan mati. Tapi kalau terpenuhi, hidup lo bakal jadi jauh lebih mudah, lebih efisien, lebih nyaman. Kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi kebutuhan primer. Coba bayangin lo udah punya makanan, tapi gimana cara masaknya? Lo udah punya baju, tapi gimana cara nyucinya? Disitulah peran kebutuhan sekunder masuk. Contoh paling gampang adalah alat transportasi.
Secara teknis, lo bisa jalan kaki kemana-mana. Tapi kalau sekolah atau kantor lo jaraknya 10 km, jalan kaki setiap hari bakal makan waktu dan tenaga banget. Disinilah sepeda motor jadi kebutuhan sekunder atau akses ke transportasi umum seperti bus atau kereta. Mereka membuat lo bisa mencapai tujuan lebih cepat dan efisien, sehingga lo punya lebih banyak waktu dan energi untuk hal lain. Punya smartphone juga contoh bagus. Dulu mungkin HP cuma buat telepon dan SMS. Sekarang smartphone adalah alat kerja, alat belajar, alat komunikasi, bahkan dompet digital. Hidup tanpa smartphone di zaman sekarang? Bisa, tapi bakal ribet banget. Perabotan rumah tangga juga banyak yang masuk kategori ini. Tikar versus kasur, lemari untuk menyimpan baju, meja belajar atau meja kerja jelas bikin hidup lebih teratur. Peralatan elektronik seperti televisi, kulkas untuk menyimpan makanan agar lebih awet, atau mesin cuci untuk menghemat tenaga saat mencuci pakaian. Penting untuk dicatat bahwa batasan antara primer dan sekunder ini bisa sedikit abu-abu dan berbeda untuk setiap orang. Buat seorang ojek online, motor dan smartphone bukan lagi sekunder, tapi udah jadi primer. Buat seorang pelajar yang sekolahnya menerapkan sistem pembelajaran online, laptop dan koneksi internet bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan primer untuk pendidikannya. Sederhananya ini adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Tujuannya bukan lagi untuk fungsi dasar atau efisiensi, pemenuhan kepuasan pribadi, penegasan status sosial, pamer atau flexing. Kalau nggak terpenuhi, nggak ganggu kelangsungan hidup, cuma ngerasa kurang keren. Contoh, transportasi, motor atau mobil keluarga, mobil sport seharga miliaran rupiah. Kedua-duanya bawa lo A ke B, tapi mobil sport ngajak gengsi, kecepatan, citra sukses. Tempat tinggal, rumah kontrakan, rumah punya sendiri yang nyaman, villa atau penthouse mewah, dunia fashion, jam tangan ratusan juta, tas branded yang harganya setara mobil, perhiasan berlian, versi murahnya, jam digital 200.000, jam mekanik mewah, tas ransel biasa, tas tangan desainer. Orang beli barang tersier buat cerita, merek, status, nunjukin pencapaian dan posisi. Punya keinginan tersier itu manusiawi, barang bagus, liburan mewah. Bisa jadi motivasi buat kita kerja lebih keras. Masalahnya kalau dipaksakan padahal primer sekunder berantakan. Contoh, ambil cicilan mobil mewah padahal susah bayar kontrakan. Contoh, beli flagship pakai pinjaman online padahal banyak utang. Itu berbahaya. Kebutuhan tersier harus jadi bonus setelah dasar aman, bukan prioritas yang korbankan segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Coba kita main tebak-tebakan. Bayangin lo baru dapat uang jajan bulanan atau gaji pertama. Di depan lo, ada dua pilihan. Beli paket data internet buat sebulan penuh supaya bisa ngerjain tugas sekolah atau kuliah dan tetap terhubung. Beli tiket konser band favorit lo yang harganya mahal banget. Keduanya terasa penting kan? Satu buat kewajiban, satu lagi buat kesenangan jiwa. Nah, disinilah konsep prioritas mulai bermain. Lo harus milih mana yang didahulukan karena ya, duit lo terbatas. Jawaban tergantung situasi, tapi pakai logika dasar. Paket data internet jelas jadi prioritas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena itu menyangkut fungsi dasar lo sebagai pelajar atau pekerja di era digital. Tanpa internet, tugas bisa terbengkalai, informasi penting bisa terlewat, dan komunikasi jadi sulit. Sementara tiket konser, meskipun menyenangkan, sifatnya lebih ke hiburan. Kalau lo nggak nonton konser itu, hidup lo tetap berjalan normal. Mungkin lo bakal sedikit sedih atau FOMO, tapi lo nggak akan gagal ujian atau dipecat gara-gara itu. Contoh lain, sebuah keluarga punya dana lebih. Dua pilihan, pakai uang itu buat bayar cicilan rumah yang udah jatuh tempo, atau liburan ke Bali. Liburan seru, tapi bayar cicilan rumah itu kewajiban yang kalau diabaikan bisa berakibat fatal. Paling parah, rumah bisa disita. Di sini jelas banget kan mana yang harus jadi prioritas. Tempat tinggal adalah kebutuhan dasar, sementara liburan bisa ditunda. Memahami prioritas ini adalah skill bertahan hidup di dunia modern. Kita terus-terusan dihadapkan pada pilihan dari kecil sampai besar. Godaan buat milih kesenangan jangka pendek itu selalu kuat. Tapi orang yang bisa ngontrol diri dan fokus jangka panjang, dialah yang akan menang. Dia yang akan punya fondasi hidup yang lebih kuat dan stabil. Jadi sebelum lo gesek kartu atau keluarin dompet, coba tanya, apakah ini beneran penting atau cuma pengen? Biar lebih kebayang, coba kita lihat perjalanan Budi. Waktu mahasiswa perantauan, prioritas utama Budi adalah primer, kamar kos paling murah.
makan di warteg dengan menu nasi telur, baju itu-itu aja yang penting bersih. Setelah lulus dan kerja, pendapatan naik. Dia menabung beli sepeda motor bekas secara kredit, bisa beli baju baru sesekali, punya smartphone yang lebih mumpuni, dan sesekali makan di kafe. Beberapa tahun berlalu, jadi manajer. Motornya terasa kurang representatif. Dia beli mobil keluarga, bukan lagi kamar kos sempit, tapi apartemen 2 kamar tidur strategis. Pendapatan jauh melebihi pengeluaran, Budi mulai melirik tersier. Maya Jamaiah membeli mobil sport impian dan villa kecil di pegunungan. Kena trust me itu tak terbat tidak lagi akan tunok lama waktu gelin si ertikas.